Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 2074 sampai tahun 2077. Bab 2074 Orb Gerbang Mendalam Primordial. Ye Yao Yao melihat bahwa manik giok ini telah memasuki tubuh Fendi Zanders. Dia menjauhkan bibir merahnya, dan kemudian menatap Fendi Zanders dengan malu-malu. Apa yang baru saja kamu kirimkan ke tubuhku? Fendi Zanders bertanya pada Ye Yao Yao dengan ekspresi bingung. Ini adalah harta karun sekte Xuanmen kami, Mutiara Xuanmen Purba. Ye Yao Yao dengan lembut menjawab Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, saya tidak tahu apa tujuan dari manik ini. Tuanku memasukkannya ke dalam tubuh saya. Dia berkata bahwa itu dapat menyelamatkan hidup saya ketika dalam keadaan kritis. Saya pikir sekarang kamu seharusnya lebih membutuhkan manik ini daripada aku, dan manik ini sepertinya tidak berpengaruh pada tubuhku, jadi aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Orb Gerbang Mendalam Kekaisaran. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Yao Yao, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Dia tidak tahu apa itu Yaozu hijau itu. Tetapi Fendi Zanders dapat merasakan bahwa manik ini sepertinya agak mirip dengan gelang giok yang diberikan Ye Juechen padanya di awal, tetapi efek dari manik ini lebih jelas, karena setelah manik ini memasuki tubuh Fendi Zanders, manik tersebut terus-menerus dikirim nafas ke Fendi Zanders. Dengan cara ini, Fendi Zanders setara dengan memiliki nafas yang tiada habisnya, yang masih sangat membantu peningkatan efektivitas tempur Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh dan menatap Ye Yao Yao. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk belajar dengan Ye Yao Yao apa yang terjadi dengan manik ini, jadi dia hanya mengucapkan terima kasih dan berdiri. Mengandalkan nafas yang disampaikan oleh King Yaozu, luka di tubuh Fendi Zanders sudah mulai sembuh, dan nafas di tubuhnya juga sudah pulih sebesar 70% hingga 80%. Saat ini, Bi Yuanlang tiba-tiba menyadari bahwa aura Fendi Zanders telah pulih. Ekspresi wajahnya agak bingung, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, wah, bagaimana auramu pulih? Apa yang baru saja kamu lakukan? Fendi Zanders sama sekali tidak berbicara dengan Bi Yuanlang, tetapi bergegas menuju posisi Bi Yuanlang. Dalam sekejap, ekspresi wajah Bi Yuanlang agak aneh, karena dalam hatinya dia tahu bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang master seni bela diri kuno peringkat surga. Meskipun master seni bela diri kuno peringkat surga dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, kecepatan penyerapannya sangat lambat. Ya, kecuali dengan bantuan formasi, sangatlah mustahil untuk memulihkan nafas secepat itu dalam pertempuran. Dan dalam waktu sesingkat itu, sangat mustahil bagi Fendi Zanders untuk membentuk formasi. Apa yang terjadi? Mungkinkah wanita itu baru saja melakukan sesuatu padanya? Bi Yuanlang buru-buru menoleh untuk melihat Ye Yao Yao yang berdiri di samping. Ekspresi wajah Ye Yao Yao saat ini sedikit bermartabat. Dia tidak tahu apakah itu pilihan yang tepat baginya untuk memberikan King Yaozu kepada Fendi Zanders. Ini mungkin benar-benar akan mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. King Yaozu adalah kartu truf terakhir dari Sekte Xuanmen, dan tidak dapat digunakan jika tidak dalam krisis pemusnahan sekte tersebut. Ini juga merupakan kartu truf Ye Yao Yao untuk menghadapi penjaga Sekte Xuanmen di masa depan, tapi sekarang Ye Yao Yao benar-benar memberikan Yaozu hijau kepada Fendi Zanders, yang menunjukkan bahwa dia sekarang menaruh semua harapannya pada Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders meninggal, maka Sekte Xuanmen mungkin tidak memiliki harapan sama sekali. Tuan Zanders pasti akan menang. Ye Yao Yao melihat posisi Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Tepat ketika Bi Yuanlang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Fendi Zanders sudah bergegas ke depan Bi Yuanlang. Tanpa ragu-ragu, Bi Yuanlang melepaskan aura berdarah lainnya ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghadapi roh jahat darah secara langsung, jadi dia tidak punya pilihan selain membangun penghalang di depan tubuhnya. Karena keberadaan King Yaozu, Fendi Zanders tidak perlu memikirkan nafas sama sekali. Menggunakan ledakan. Dengan suara keras, roh jahat darah kembali menghantam tubuh Fendi Zanders dengan ganas. Tubuh Fendi Zanders langsung mundur ratusan meter. Tapi kali ini, mungkin karena bantuan King Yaozu, Fendi Zanders hanya mundur 100 meter dan tidak mengalami cedera apapun. Setelah melihat pemandangan ini, Bi Yuanlang tampak sedikit terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan Fendi Zanders telah meningkat pesat. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Teriak Bi Yuanlang, lalu semburan aura berdarah lainnya dilepaskan. Dengan bantuan King Yaozu,
Fendi Zanders sekali lagi menghilangkan aura berdarah Bi Yuanlang. Untuk sesaat, ekspresi wajah Bi Yuanlang sangat jelek, karena dia tidak mengerti mengapa kecepatan pemulihan nafas Fendi Zanders tiba-tiba berubah begitu cepat. Faktanya, kekuatan darah roh jahat tidak cukup untuk langsung membunuh Fendi Zanders di masa jayanya. Fendi Zanders benar-benar dapat menahannya dengan nafasnya sendiri, tetapi Bi Yuanlang tidak membutuhkannya saat dia menggunakan darah roh jahat. Untuk mengonsumsi nafasnya, ia hanya perlu mengonsumsi energi darah yang ada di tubuhnya. Tapi aura Fendi Zanders terbatas. Fendi Zanders mungkin perlu mengonsumsi 80% auranya untuk melawan aura darah jahat untuk pertama kalinya, dan dia hanya dapat menggunakan 20% sisanya saat dia melawan aura darah jahat untuk kedua kalinya. Itu sebabnya Fendi Zanders baru saja mengalami situasi berbahaya. Karena Bi Yuanlang tidak akan pernah memberi Fendi Zanders kesempatan untuk bernapas kembali. Tapi baru saja Ye Yaoyao memberikan Qing Yaozu kepada Fendi Zanders, kecepatan pemulihan nafas Qing Yaozu sangat menakutkan, itu bisa membuat Fendi Zanders memulihkan nafasnya dalam waktu yang lama, jadi sekarang gerakan berdarah Bi Yuanlang roh jahat tidak bisa lagi menimbulkan ancaman apapun terhadap Fendi Zanders. Luo Ya dan yang lainnya awalnya mengira pertempuran telah berakhir, dan Fendi Zanders pasti akan kalah. Tetapi menghadapi pembalikan yang tiba-tiba, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Belum lagi mereka, bahkan Bi Yuanlang pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun Bi Yuanlang masih berada di atas angin saat ini, keunggulannya tidak lagi terlihat jelas. Tidak ada yang berani yakin 100% bahwa Bi Yuanlang pasti akan mengalahkan Fendi Zanders. Apa yang wanita itu lakukan padamu tadi? Bi Yuanlang menatap Fendi Zanders dan bertanya. Kamu tidak perlu mengetahui ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, kamu seharusnya bisa merasakan bahwa aku memiliki aura yang tak terbatas sekarang, jadi tidak peduli berapa kali kamu menggunakan aura jahat darah, tidak ada cara untuk menyakitiku sepenuhnya, apalagi darah di tubuhmu. Tubuh. Energi darah terbatas, jadi kamu mungkin tidak akan bisa menggunakan gerakan ini beberapa kali, kan? Saya tidak percaya. Bi Yuanlang memandang Fendi Zanders dan berteriak, lalu aura berdarah lainnya dilepaskan ke arah posisi Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 2075 Bab 2076 Monster. Saat ini, Fendi Zanders terlihat sangat malu. Pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tapi Ye Yaoyao dan Bi Yuanlang bisa dengan jelas merasakan aura Fendi Zanders masih ada. Hebat, Tuan Zanders masih hidup. Ye Yaoyao menoleh dan berteriak pada Suan Yuantuo. Ini benar-benar sangat bagus. Suan Yuantuo balas tergagap. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya, karena dia tidak pernah mengira Fendi Zanders bisa selamat dari ledakan mengerikan seperti itu sekarang. Tuan Zanders benar-benar dewa, kata Suan Yuantuo dari lubuk hatinya. Ketika Luo Ya melihat Fendi Zanders masih berdiri di sana, dia memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia bahkan tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Sungguh sulit dipercaya. Ledakan barusan sangat mengerikan, dan orang ini mampu selamat. Lome menutup mulutnya dan berteriak kaget. Satu-satunya orang yang bahagia saat ini mungkin adalah Master Long. Hahaha, si kecil ini sangat menarik. Kubilang keturunan Li Xiuqian pasti tidak sederhana, dan dia tidak mengecewakanku. Tuan Long berkata sambil tersenyum lebar. Semua orang memandang Master Long tanpa daya, dan ekspresi wajah mereka tampak rusak, karena mereka tidak tahu apakah Master Long ingin Fendi Zanders hidup atau Fendi Zanders mati. Meskipun Fendi Zanders masih hidup, dia pasti terluka parah, jadi dia mungkin masih mati di tangan Bi Yuanlang. Luo Fei berkata tiba-tiba. Saya kira tidak. Tuan Long menggelengkan kepalanya. Menurutku juga tidak. Luo buru-buru mengikutinya tanpa berpikir. Dan Master Long menatap Luo dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada yang sangat menghina, kamu mengerti betapa kentutnya. Ekspresi wajah Luo sangat memalukan, dia tersenyum pada Master Long dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Di sisi lain, Bi Yuanlang memandang Fendi Zanders di tanah seolah tidak bisa menerima kenyataan ini, karena gerakan barusan hampir menghabiskan seluruh darahnya, namun Fendi Zanders tetap membawanya. Bi Yuanlang merasa bahwa meskipun Fendi Zanders adalah puncak dari ahli seni bela diri kuno, dia akan mampu menurunkannya. Kecuali Fendi Zanders berada di puncak seni bela diri kuno.
Tetapi jika Fendi Zanders benar-benar puncak seni bela diri kuno, dia mungkin sudah mati sekarang. Bi Yuanlong memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam situasi saat ini. Apakah kamu baru saja berpikir kamu telah menang? Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menatap Bi Yuanlang, dan bertanya dengan lembut pada Bi Yuanlang. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Bi Yuanlang mengertakkan gigi dan berkata. Bagaimana aku melakukannya tidak ada hubungannya denganmu, kamu siap untuk memukulku sekarang. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Bi Yuanlang kembali tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders masih memiliki kekuatan untuk menyerangnya saat ini. Tepat ketika Bi Yuanlang terkejut, sosok Fendi Zanders melintas dan bergegas menuju posisi Bi Yuanlang. Pukulan Fendi Zanders sepertinya tidak memiliki kekuatan yang besar, terasa seperti pukulan biasa. Bi Yuanlang menatap Fendi Zanders dengan mata menatap, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Orang lain mungkin tidak merasakan betapa menakutkannya pukulan Fendi Zanders, tetapi Bi Yuanlang dapat dengan jelas merasakan kekuatan pukulan Fendi Zanders. Itu pukulan biasa, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan bisa dibandingkan dengan naga darah yang baru saja menyamar. Bi Yuanlang mulai panik, karena setelah mengalami ledakan dahsyat tadi, auranya menjadi sangat tidak stabil. Meski energi darahnya belum habis, namun masih dalam keadaan tidak banyak yang tersisa. Energi darah ini dikumpulkan oleh Bi Yuanlang selama beberapa dekade, dan semuanya telah digunakan pada Fendi Zanders hari ini, namun dia masih gagal mengalahkan Fendi Zanders. Masih memiliki kekuatan untuk melakukan pukulan yang begitu menakutkan. Bi Yuanlang tidak tahu monster macam apa Fendi Zanders itu, dan mengapa kecepatan pemulihan aura Fendi Zanders tiba-tiba menjadi begitu cepat. Ledakan. Saat ini, tinju Fendi Zanders langsung mengenai dada Bi Yuanlang. Bi Yuanlang awalnya berencana untuk memblokir pukulan Fendi Zanders dengan energi darah, namun ia tidak menyangka tinju Fendi Zanders dapat dengan mudah mengalahkan energi darah tersebut, dan kemudian menghantam tubuhnya dengan keras. Suaranya saat ini seperti ledakan bom. Dalam sekejap, lubang besar yang dalam muncul di dada Bi Yuanlang, yang hampir tertusuk oleh pukulan Fendi Zanders, dan tubuh Bi Yuanlang terbang terbalik dalam sekejap, terbang di udara selama hampir 100 tahun. Beberapa meter jauhnya, sebelum mendarat dengan keras. Setelah Ye Yaoyao melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders telah berada di atas angin saat ini. Rockefeller dan yang lainnya tercengang setelah melihat adegan ini di layar lebar. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa situasi pertempuran akan mengalami pembalikan yang begitu besar? Saat ini, Fendi Zanders dan Bi Yuanlong sepertinya telah bertukar posisi. Bi Yuanlong tidak akan kalah semudah itu. Loya berkata dengan suara rendah. Jangan menghibur dirimu sendiri di sini, meskipun Bi Yuanlang selamat hari ini, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Fendi Zanders. Lo berkata dengan sinis. Loya menoleh dan menatap Lo dengan tajam, tapi dia tidak berbicara. Bi Yuanlang masih terlihat sangat malu saat ini. Ada lubang besar di dadanya, dan semua orang sepertinya bisa melihat dengan jelas organ dalam di dalamnya. Pukulan Fendi Zanders barusan hampir langsung menembus tubuh Bi Yuanlang. Mereka sudah dikalahkan seperti ini, Bi Yuanlong sudah kalah, kan? Ye Yaoyao berbisik. Saya kira begitu. Suan Yuan Tuo buru-buru mengikutinya dan mengangguk. Namun sedetik berikutnya, keduanya membeku di tempatnya. Karena Bi Yuanlang benar-benar berdiri kembali, dan luka di dada Bi Yuanlang juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa detik, Bi Yuanlang kembali normal, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Monster macam apa pria ini? Suan Yuan Tuo berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Karena dia merasa Bi Yuanlang sangat menakutkan. Jika dia baru saja meninju prajurit lain, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, tapi sekarang Bi Yuanlang sepertinya tidak punya apa-apa. Monster mayat hidup. Ekspresi wajah Ye Yaoyao juga tampak sedikit gugup. Bagaimanapun, Ye Yaoyao lahir di sekte seni bela diri kuno, jadi dia telah melihat banyak pria kuat, tetapi jika yang disebut pria kuat itu dibandingkan dengan Bi Yuanlang, itu sungguh tak tertahankan. Akhir bab ini. Bab 2077. Bab 2077 kamu tidak bisa membunuhku. Melihat adegan ini, Ye Yaoyao akhirnya mempercayainya. Di dunia ini, memang ada banyak pejuang kuat yang jauh melampaui kesadaran mereka.
Kekuatan puncak dari seorang ahli bela diri kuno surgawi sudah sangat menakutkan. Jika itu adalah puncak sebenarnya dari seni bela diri kuno, seberapa menakutkan kekuatannya. Teknik tinju yang kamu gunakan tadi sangat kuat. Bi Yuanlang berkata pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Kamu juga sangat kuat, kamu masih bisa pulih setelah dipukul seperti ini olehku. Fendi Zanders menjawab dengan tenang. Bi Yuanlang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, saya telah hidup di dunia ini selama beberapa dekade, dan selama beberapa dekade ini, saya telah bertemu banyak orang kuat, tetapi apa yang sebenarnya menjadikan saya Anda dan para dewa di darat yang di puncak seni bela diri kuno mungkin adalah orang-orang yang sangat mengagumimu, kamu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di usia yang begitu muda, orang-orang yang disebut jenius itu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Bahkan jika kamu memujiku sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus membayar atas kematian orang-orang ini. Melihat mayat di bawah kakinya, Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Jika bukan karena transformasi naga berdarah Bi Yuanlang, orang-orang ini mungkin masih bisa bertahan, tapi saat ini orang-orang ini sudah kehilangan nyawa. Bahkan jika Fendi Zanders berjanji pada Gongsun Yan bahwa dia akan melepaskan Gongsun Yuji, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Apakah menurutmu aku sedang memohon ampun sekarang? Bi Yuanlang bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Jika tidak, Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu sangat naif, meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, kamu juga tidak bisa membunuhku. Bi Yuanlang berkata dengan dingin. Energi darahmu akan segera habis. Setelah Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dia bergegas menuju posisi Bi Yuanlang lagi. Bi Yuanlang tidak berani gegabah, dan langsung bersiap menerima serangan Fendi Zanders. Tapi tak berdaya, Bi Yuanlang saat ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya, jadi dia sama sekali bukan lawan Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung meninju telapak tangan Bi Yuanlang, dan Bi Yuanlang langsung terjatuh. Fendi Zanders tidak memberi kesempatan pada Bi Yuanlang untuk mengatur napas, dan langsung mengejarnya, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya ke dada Bi Yuanlang. Bi Yuanlang menghantam tanah seperti meteorit, membentuk lubang besar yang dalam. Meskipun kekuatan pukulan Fendi Zanders sudah luar biasa, itu juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada Bi Yuanlang. Namun setelah Bi Yuanlang jatuh ke tanah, dia segera berdiri kembali, dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Fendi Zanders, sudah kubilang, meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, kamu juga tidak bisa membunuhku. Bi Yuanlang berkata pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders memandang Bi Yuanlang dengan mata menyipit dan tidak berkata apa-apa. Aku tahu nafasmu pulih dengan sangat cepat, tapi lalu kenapa? Tubuhmu sudah mencapai titik kritis. Jika kamu terus mengkonsumsi seperti ini bersamaku, cepat atau lambat tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Aku bisa dengan mudah membunuhmu dengan satu tembakan lagi. Bi Yuanlang berkata pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bangga. Ye Yao Yao tidak mengerti apa yang sedang terjadi sampai dia mendengar kata-kata Bi Yuanlang. Sebelumnya, Ye Yao Yao tidak dapat memahaminya, karena Bi Yuanlang sudah mengetahui bahwa dia bukan lagi lawan Fendi Zanders, mengapa Bi Yuanlang tidak memilih untuk melarikan diri, melainkan terus melawan Fendi Zanders di sini. Ternyata Bi Yuanlang sudah mengetahui kelemahan Fendi Zanders. Sebagian besar kekuatan Fendi Zanders berasal dari sisa jiwa, yang juga menyebabkan tubuh Fendi Zanders tidak dilatih. Sederhananya, tubuh seseorang ibarat toples, dan nafas seorang pejuang adalah air di dalam toples. Prajurit normal terus meningkatkan volume air melalui latihan sehari-hari. Sambil menambah volume air, mereka juga akan terus memperkuat kekerasan toples, sehingga kekuatannya bisa ditingkatkan. Tapi Fendi Zanders berbeda dari petarung biasa ini. Dia dengan cepat meningkatkan volume air melalui beberapa metode lain, dan untuk memastikan tangki dapat menampung air, dia juga memperbesar tangki. Hal ini juga membuat toples menjadi sangat rapuh. Jadi kelemahan terbesar Fendi Zanders adalah tubuh fisiknya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Fendi Zanders mengalami koma setelah mengalami perang sebelumnya. Meskipun tubuh Fendi Zanders juga telah diperkuat sampai batas tertentu sekarang, dan dia jarang koma, masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan master seni bela diri kuno tingkat surga yang sebenarnya. Manik-manik Swanman dapat memberikan banyak nafas kepada Fendi Zanders, tetapi tidak dapat memperkuat tubuh Fendi Zanders. Pada saat ini, tubuh Fendi Zanders jelas kewalahan, dan Fendi Zanders mungkin memicu alat pelindung tubuhnya kapan saja dan jatuh koma.
Saat itu, akan sangat mudah bagi Bi Yuanlang untuk membunuh Fendi Zanders. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Namun saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Bi Yuanlang. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Bi Yuanlang mencibir. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Ledakan. Tendangan Fendi Zanders langsung membuat lubang besar yang dalam di tanah, lalu melesat langsung ke posisi Bi Yuanlang seperti sambaran petir. Tidak ada yang mengetahui tubuhnya lebih baik daripada Fendi Zanders sendiri. Bi Yuanlang benar. Tubuh Fendi Zanders mungkin tidak akan bertahan lama, jadi Fendi Zanders harus berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Bi Yuanlang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini hari ini. Kali ini kecepatan Fendi Zanders tampak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah melihat pemandangan ini, Bi Yuanlang terlihat sedikit sombong. Dia sebenarnya sengaja mencoba memprovokasi Fendi Zanders sekarang, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders pasti akan lebih ingin membunuhnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Beban pada tubuh Fendi Zanders juga akan meningkat secara eksponensial. Setelah Fendi Zanders bergerak ke depan Bi Yuanlang, dia langsung meninju. Kekuatan pukulan ini melampaui kata-kata. Bi Yuanlang buru-buru meletakkan tangannya di depan dadanya, seolah hendak menahan pukulan Fendi Zanders dengan tangannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders meninju lengan Bi Yuanlang dengan keras, dan tubuh Bi Yuanlang langsung terbang terbalik, dan kedua lengannya langsung patah. Namun, ini baru permulaan. Fendi Zanders muncul di depan Bi Yuanlang lagi dalam sekejap, dan meninju dada Bi Yuanlang 5 kali berturut-turut. Kekuatan dari masing-masing 5 pukulan ini sangat menakutkan. Ada semburan suara keras, kilat dan guntur di langit, membuat orang merasa seperti bom meledak satu demi satu.